thirsty. I'ma make it better, slip it like a Slurpee. Snow cone chili, get it free like Willy. In the jeans like Billy, you be popping like a Willy. Even in the sun, you know I keep. Kita akan membahas masih mengenai protozoa, tapi materinya adalah Ciliata ya adik-adik ya. Oke, langsung saja kita lihat materinya. Kita langsung pada ciri-ciri dari Ciliata. Oke, di sini kita lihat ciri yang pertama sesuai dengan namanya, Ciliata. Berarti dia memiliki alat gerak berupa silia ya atau rambut getar. Biasanya juga ukurannya kecil dan menutupi banyak permukaan ya, hampir seluruh permukaan dari sel tersebut. Meskipun nanti ada yang hanya pada bagian tertentu, tapi umumnya dia memang ukurannya pendek dan menutupi hampir semua permukaan. Nah, uniseluler bersel satu dan bentuknya tetap adik-adik ya. Ingat kembali kalau pada Rhizopoda dan ada amoeba bentuknya berubah-ubah. Kalau Ciliata bentuknya tetap tidak berubah. Dan di sini dia punya dua inti. Oke, ciri yang berikutnya ada yang disebut intinya makronukleus, ukurannya lebih besar, dan ada yang mikronukleus, intinya lebih kecil. Nah, apa perbedaannya? Kalau makronukleus ini berperan untuk reproduksi aseksual adik-adik ya, makronukleus. Selain itu, inti yang lebih besar, inti makro ini juga berperan untuk mengatur struktur dan metabolisme sel. Jadi tidak hanya untuk reproduksi tapi mengatur metabolisme dan struktur. Sementara inti mikro, nah, dia berperan dalam reproduksi seksual. Nanti reproduksi seksual berlangsung secara konjugasi. Nah, sekarang kita lihat habitatnya. Tetap di tempat yang berair, ada di air sawah, di rawa, atau tanah yang becek yang berair. Di sini contohnya adalah Paramecium adik-adik ya. Contoh dari Ciliata. Sekarang kita masuk kepada struktur tubuh. Oke. Nah, Paramecium atau Ciliata di sini sudah memiliki celah mulut adik-adik. Kalau pada Rhizopoda atau amoeba kita tidak melihat celah mulut ya, karena di sana hanya ada pseudopodia yang nanti membantu dalam proses pencernaan makanan. Nah, di sini Ciliata sudah punya celah mulut. Oke. Ini dia, ada celah mulut. Kemudian mulutnya sendiri ada mulut sel. Selain ada vakuola kontraktil, vakuola makanan. Ini tadi inti makro, inti mikro, ini mikro, ini makro, mikro yang kecil, makro yang besar. Nah, juga sudah punya lubang yang berperan sebagai anus, sudah lebih kompleks ya. Jadi pengeluarannya. Sekarang kita lihat tadi bagian mulut yang disebut dengan sitosoma. Ini adalah jalan makanan masuk ke kerongkongan sel. Jadi ada bagian yang nanti berfungsi seperti kerongkongan ya, jadi kerongkongan sel. Kemudian ada vakuola makanan, jelas untuk mencerna makanan. Nah, tadi ada bagian yang seperti anus, lubang anus atau pori, tentunya untuk mengeluarkan sisa makanan. Nah, kemudian setelah sari makanan itu masuk ke sitoplasma, nanti sisa makanan padat dikeluarkan melalui membran sel, sementara makanan yang cair sisanya akan dikeluarkan melalui vakuola berdenyut ya, atau oleh vakuola berdenyut. Jadi bedanya sisa makanan yang padat dan cair adalah proses pengeluarannya. Membran sel untuk yang padat, yang cair melalui vakuola berdenyut ya, atau vakuola kontraktil nama lainnya istilahnya. Oke, sekarang kita lanjut pada bagaimana proses reproduksi Paramecium. Nah, Paramecium Ciliata ini melakukan pembelahan aseksual melalui pembelahan biner. Jadi dari satu Paramecium nanti hasilnya adalah menghasilkan 2 sel Paramecium, sel anak. Nah, prosesnya dimulai dari
mikronukleus yang membelah. Tadi kita ingat bahwa untuk reproduksi yang berperan di sana adalah mikronukleus ya adik-adik. Kemudian diikuti dengan pembelahan makronukleus. Oke, jadi yang membelah pertama adalah mikro, baru makronya juga membelah di sini, dan membran plasma menggenting, menyempit di sini ya. Mulai semakin menyempit, akhirnya nanti ini putus dan terbentuk dua sel anak yang identik. Masing-masing tetap punya dua inti makro yang besar dan inti mikro, selain bagian yang lainnya ya, faktor. Terima kasih ya, thank you, I love you, no smoking.